Selamat pagi dan salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Antoneta Magonaga STH, mahasiswi PPG Guru Tertentu batch 3 tahun 2025 di LPTK IAKN Ambon dengan NIM 1520020404238. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja pada SMP Negeri 2 Wewewa Selatan kelas 7 dengan tema nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Demikian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Puji Tuhan. Baik, hari ini sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Ibu Guru mau cek dulu. Hari ini ada apa? Tidak ada, Bu. Ada semua? Iya, Bu. Wow, oke, baik. Sebelum kita mulai, mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyi lagu Kidung Jemaat 148. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajariku. 1, 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, silakan duduk. Yesus sayang kita semua. Semuanya. Baik, nanti ketua kelas akan memimpin kita di dalam doa kepada anak Maya. Silakan. Lebih baik Ibu dan teman-teman lanjutkan. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan telah menjaga, memelihara kami pada sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Padamu pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu hendak belajar. Bapa, beri kami hikmat, kepintaran dan kecerdasan agar kami bisa belajar dengan baik. Ya Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih anak Mayang, Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak, Ibu Guru mau tanya, siapa yang tahu tentang nilai-nilai Kristiani? Ada yang tahu? Yang pernah dengar? Ya, silakan, Junet. Menurut saya Ibu, saling mengasihi, tidak suka marah dan tidak sombong. Wow, tepuk tangan dulu buat Junet. Karena kita bilang bahwa nilai-nilai Kristiani itu tidak suka marah. Ada yang marah di sini? Jujur saja, ada yang marah? Ada sombong? Tidak ada, ada sedikit. Tidak ada toh? Ya, tidak boleh sombong, tidak boleh marah, ya. Baik, sekarang Ibu Guru mau tanya lagi. Kenapa kita harus saling mengasihi? Saya Bu, supaya hidup kita damai, rukun dan banyak keluarga menyukai kita. Supaya hidup damai, hidup rukun, terus banyak teman. Di sini ada yang suka punya lawan, punya musuh begitu? Ada? Tidak ada. Semuanya suka teman. Betul. Kalau kita, kenapa kita suka sesama kita? Kenapa kita tidak suka orang? Karena kan anak-anak banyak yang pilih-pilih teman. Toh, di sini ada pilih-pilih teman? Tidak ada. Jadi jujur, tidak ada pilih-pilih teman atau ada pilih-pilih teman? Ya, tidak ada. Jadi semua kita ini sama. Kita sudah belajar bahwa kita harus betul-betul memegang nilai-nilai Kristiani. Kenapa kita harus pegang nilai-nilai Kristiani? Karena itu yang menuntun kehidupan kita. Hidup kita ini harus
Nilai-nilai Kristiani itu tadi teman kita bilang ini apa? Tidak boleh sombong, harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Baik, sekarang Ibu Guru bagi dalam kelompok. Ibu Guru bagi dalam kelompok, jadi 3 kelompok. Nanti anak-anak semua kasih tahu kelompok ini namanya apa, kelompok tengah dengan kelompok di pinggir sini. Nah, kelompok sini maunya kalian mau kelompok apa? Namanya apa? Esther, semangat. Nah, yang tengah? Deborah. Di sini? Daud. Wow. Ibu Guru ulang. Ini Esther, ini Deborah, ini Daud. Nah, sekarang Ibu Guru bagi. Tadi sudah dibagi dalam kelompok, ada kelompok Esther, ada kelompok Deborah, ada kelompok Daud. Nah, sekarang Ibu Guru kasih kesempatan kalian buka Alkitabnya. Ya, masing-masing buka Alkitabnya. Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 26. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Ya, silakan baca sendiri-sendiri supaya kalian tahu apa itu yang dimaksud dengan Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 26. Ibu Guru kasih waktu untuk anak-anak membacakan ayat tersebut. Sudah baca? Sudah, Bu. Yang kelompok Daud sudah baca? Atau belum selesai? Sudah. Kalau belum, bilang belum. Kalau sudah, bilang sudah. Kelompok Esther sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang masing-masing tentukan kita kelompok, oke? Masing-masing tentukan kita kelompok, siapa kita kelompoknya. Nah, tadi yang sudah baca ini Galatia 5 ayat 22. Sekarang Ibu Guru minta masing-masing kelompok mengidentifikasi nilai-nilai Kristiani. Di dalam ayat tadi itu apa-apa saja yang ada nilai-nilai Kristiani. Karena nilai-nilai Kristiani kita menjadi pegangan hidup kita. Semua nanti bisa buka ya, bisa buka di Galatia, terus yang ditulis masing-masing di lembar kerja anak-anak semua. Ibu Guru akan bagikan. Nah, nanti anak-anak akan mengidentifikasi nilai-nilai Kristiani yang ada dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26. Ini LKPD-nya 2, 3, 4, 5. Silakan masing-masing pegang satu. Bagi-bagi. Silahkan ambil LKPD-nya, bagi di temannya. Sudah dapat LKPD-nya? Sudah, Bu. Nah, di situ di LKPD-nya disuruh tulis ayat berapa. Ya, kalian diminta identifikasi. Kalau tidak ini, kalian masing-masing diskusikan. Nanti masing-masing diskusikan dalam kelompok apa tadi? Kelompok Esther. Kalian identifikasi apa-apa saja yang mengandung nilai-nilai Kristiani yang ada di dalam kitab Kejadian. Nanti ketua kelas akan mempresentasikan ke depan. Silakan menulisnya masing-masing di dalam buku halaman 76. Di situ ada juga ada contoh, anak-anak bisa mengisikan. Silakan menulis. Tulis saja. Tulis apa nilai-nilai Kristiani yang ada di buku halaman 67. Ya, silakan didiskusikan, bisik
berisik, jangan mengganggu tetangga yang di sebelah. Boleh saling bertanya dalam satu kelompok. Boleh saling bertanya, saling melihat. Bisa bertanya, tulis apa, jawabannya seperti apa. Ibu guru kasih waktu untuk anak-anak murid mengidentifikasi nilai-nilai Kristiani. Terus setelah kalian identifikasi, kalian tulis contohnya. Contohnya apa? Kayak tadi kan tidak boleh sombong. Nah contohnya itu apa? Saling tanya. Sombong itu apa? Yang tidak boleh sombong itu apa teman-teman? Kalian saling tanya terus ditulis. Nanti ketua kelompoknya yang akan menyampaikan di depan. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Ya, lanjut. Kalau sudah mengidentifikasi, kalian buat contohnya. Ya, contoh sehari-hari yang kalian tahu tadi, nilai-nilai Kristiani seperti apa. Karena contoh-contoh itulah yang akan menjadi pegangan hidupnya anak-anak semua, baik di sekolah maupun di rumah. Sudah? Kelompok Esther sudah selesai? Sudah? Kelompok Deborah? Sudah juga? Cepat ya. Kelompok Daud? Sedikit lagi? Oh, sedikit lagi. Kelompok Daud belum. Kasih waktu sama mereka. Sedikit lagi. Oke, kalau sudah anak-anak kelompok mana dulu yang mau presentasikan? Mau bisa Daud dulu atau Deborah atau Esther? Maunya kelompok siapa dulu? Kelompok Esther dulu? Hah? Oke, ketua kelompok Esther. Ketua kelompok. Silakan mempresentasikan hasil diskusi teman-teman. Di sini. Ya. Kami kelompok Esther akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nilai-nilai Kristiani yang kami temukan dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 26 adalah: yang pertama, kasih, yang artinya mengasihi Tuhan dan sesama. Contoh kita saling mengasihi. Tuhan adalah menyembah dan melakukan ajarannya. 2. Rendah hati, tidak sombong, menghargai orang yang lebih tua. Contoh hidup rendah hati adalah tidak suka bertengkar dan berkelahi. 3. Kejujuran, orang jujur selalu bicara apa adanya, tidak berbohong. Contoh orang jujur adalah tidak bohong, berkata apa adanya. Demikian hasil diskusi kami kelompok Esther. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok Esther. Terima kasih kelompok Esther. Sekarang kelompok mana? Daud atau ini apa dulu? Deborah? Hah? Deborah. Kalau jawab kencang ya supaya ibu guru dengar ya. Kelompok mana? Deborah atau Daud? Deborah. Ya, silakan Deborah. Kelompok. Itu kelompok. Silakan. Kami dari kelompok Deborah akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nilai-nilai Kristiani yang kami temukan dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 26 adalah: 1. Bermoral. Contoh bermoral adalah hidup benar, jaga diri dari pergaulan buruk, berani berkata benar. Yang kedua, murah hati. Contoh murah hati adalah suka berbagi, tidak pelit, suka menolong orang yang dalam kesusahan. Yang ketiga, kata dan perbuatan sama. Artinya berbicara harus sesuai dengan apa yang terjadi dan jangan mengarang cerita. Demikian dari kami kelompok Deborah. Ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih buat ketua kelompok Deborah. Yang
Baik, kami dari kelompok Daud akan mempresentasikan dan menyampaikan hasil diskusi kami. Nilai-nilai Kristiani yang kami temukan dalam kitab Galatia 5 ayat 22-26 adalah: 1. Jangan merasa diri paling benar. Contohnya, kita tidak boleh memandang orang lain itu rendah. Tidak boleh menghakimi. 2. Jangan menyimpan dendam. Contohnya, jangan marah kepada orang yang bersalah kepada kita. Suka berdamai dengan semua orang. 3. Mengampuni orang lain. Contohnya, kita harus memberikan maaf kepada mereka yang bersalah kepada kita. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok Daud. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Daud. Oke, baik. Baik, tadi kelompok Daud sudah menyampaikan diskusinya. Ibu guru mau cek lagi tadi kelompok Esther. Mereka mengatakan bahwa nilai Kristiani mereka dapatkan di diskusi tadi apa? Kelompok Esther, silakan. Bermoral, Ya, bermoral. Terus apa lagi? murah hati, Nah, murah hati. Apa lagi? kata dan perbuatan sama. Nah, kata dan perbuatan harus Sama. sama. Moral kita harus baik, etikanya kita tuh harus baik, harus sopan. Ya, yang lebih kalau zaman sekarang ini jarang ya. Anak-anak itu kalau ketemu guru itu sudah jarang bilang selamat pagi ibu guru, selamat pagi pak guru kalau ketemu. Tetapi kalau dulu kami ibu guru, zaman dulu itu kalau ketemu guru kami takut, kami sangat-sangat menghargai guru. Tapi zaman sekarang ibu guru sudah jarang sekali lihat anak yang betul-betul memiliki moral yang baik. Tetapi bersyukur kalian kelas 7 ini ada anak-anak yang bermoralnya baik. Terus apa lagi tadi? Murah hati. Jangan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit bakal lain, sedikit-sedikit bertengkar, ya toh. Nah, kalau kita sedikit-sedikit bertengkar, berarti kita belum memiliki nilai-nilai Kristiani. Tadi kemarin ibu bilang bahwa kita harus memiliki nilai-nilai Kristiani harus menjadi pegangan di dalam hidup kita pribadi. Itu tadi dari kelompok Esther. Kalau kelompok Deborah tadi apa? Yang ditemukan di dalam diskusi tadi. Kok kenapa? Ya, bermoral, oke. Terus murah hati dan kata dan perbuatan harus sama. Jangan bilang, kalau bilang ya katakan ya, kalau bilang tidak katakan tidak. Jadi perkataan dan perbuatan itu harus sama. Jangan bilang ibu guru saya tidak pencuri. Tetapi kalau pulang curi jam punya orang, berarti apa perkataan dan perbuatan kita tidak sama. Ada yang suka pencuri kamu si jamu di sini, ada yang suka curi, tidak tahu. Oh, tidak ada. Jadi perkataan kita harus sesuai dengan perbuatan. Kelompok Daud tadi yang kalian sudah sampaikan, jangan merasa diri paling benar. Ya, jangan merasa diri paling benar. Jangan merasa diri paling cantik. Nah, saya paling cantik di kelas 7A saya paling cantik, 7B kurang, 7C apalagi ibu guru, tidak ada yang cantik di sana. Nah, itu merasa diri paling benar. Padahalnya kita semua diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, serupa dengan Tuhan. Ya, laki-laki ganteng, perempuan cantik. Jadi kita jangan saling merasa diri paling lebih, ya, dan merendahkan orang lain. Itu bukan anak-anak yang memiliki nilai-nilai Kristiani. Yang berikut tadi, Jangan menyimpan dendam. jangan menyimpan dendam. Ada sumber dendam di sini? Tidak ada? Oke, jangan menyimpan dendam. Firman Tuhan bilang kalau ada masalah harus mengampuni 70 kali. Tidak boleh menyimpan dendam. Coba kamu senyum semua. Kalau tidak senyum berarti dia sukanya dendam. Ya toh, saya dulu saya dendam sama dia. Kenapa kau dendam sama dia? Soalnya saya bisa pinjam pena, dia kasih pinjam pena, kan saya dendam. Nah, kalau kita mau jadi anak Kristiani yang memegang nilai-nilai Kristiani, tidak boleh tidak boleh mengambil barang orang lain begitu tidak bilang terima kasih tanpa sepengetahuan pemiliknya, seperti itu. Yang terakhir tadi apa dari kelompok ini? Mengampuni orang lain.
Ya, mengampuni orang lain. Ya tadi saya bilang mengampuni kita 70 kali. Nah, mengampuni itu sangat penting di dalam kehidupan kita pribadi dan pribadi. Karena kalau kita mengampuni satu dengan yang lain, maka dunia ini akan terasa indah. Tapi kalau kita benci, mau sampai kapanpun kita akan merasa pahit kepada orang lain. Karena kenapa? Karena kita benci orang lain. Ya. Tapi kalau kita mengampuni, berapapun kesalahan orang terhadap kita harus mengampuni. Oke, baik. Sekarang kalian masing-masing boleh buat ringkasan, tulis di bukunya masing-masing. Silakan tulis di bukunya masing-masing. Kita membuat refleksi atau membuat ringkasan tentang nilai-nilai Kristiani itu sendiri. Yang pertama tadi apa yang didengar dari guru? Ya. Silakan tulis masing-masing. Yang kalian dengar dari guru tadi, yang saya sudah ajarkan apa-apa silakan tulis. Tulis di bukunya kalian, jangan di kertas lah, di buku. Ya. Tulis ringkasannya. Membuat ringkasan, terus kalian buat refleksi sendiri. Anak-anak, tadi teman-teman kita sudah menyampaikan masing-masing presentasinya. Sekarang untuk minta anak-anak membuat ringkasan, terus buat refleksi masing-masing. Silahkan, ibu-guru kasih waktu untuk menulis di bukunya masing-masing. Silahkan. Silakan masing-masing menulis di bukunya. Apa yang ibu guru sudah sampaikan, apa yang teman-teman kalian presentasikan tadi, yang kalian sudah diskusikan, itu kalian tuangkan kembali di dalam buku catatan kalian masing-masing. Kalian bentuk dalam membuat di dalam bentuk refleksi. Ada yang susah? Ada kendala? Bisa? Anak-anak bisa? Bisa. Silakan lanjut. Kalau yang ada anak-anak temukan yang agak susah, boleh bertanya di guru.
Bisa angkat tangannya, bisa bertanya. Yang saya sudah ajarkan apa silahkan tulis. Nah, tulis silahkan. Tulis di bukunya kalian, jangan di kertas lah, di buku. Ya. Tulis ringkasannya. Membuat ringkasan, terus kalian buat refleksi sendiri. Yang singkat tadi yang Ibu sudah jelaskan, yang teman-teman kita sampaikan, apa yang Ibu sudah dengar, yang Ibu jelaskan, yang teman-teman kelompok tadi kalian sudah diskusikan, yang sudah disampaikan di depan, kalian tulis ulang di buku catatan kalian, supaya itu akan menjadi pegangan kalian ketika kalian kembali ke rumah. Terus yang berikut, dengan guru. Yang berikut, Ibu guru kasih PR. Nanti kalian bikin pohon, pohon nilai-nilai Kristiani. Contohnya ada akarnya itu nanti kayak apa, batangnya, pohon daunnya, nanti kita tulis contoh-contoh nilai-nilai Kristiani itu jangan marah, mungkin apa lagi tadi, tidak boleh menganggap diri lebih tinggi dari teman-teman, saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu menjadi PR kalian untuk di rumah masing-masing anak-anak. Paham? Paham, Bu. Sudah tulis PR-nya? Sudah tulis PR-nya? Oh. Halo. Hai. Sudah tulis PR-nya? Sudah. Bu. Baik. Hari ini pertemuan kita sampai di sini. Tapi minggu depan kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Kalau hari ini kita belajar apa tadi? Nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupmu. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Negara Republik ini punya nilai-nilai juga. Kalau tadi kita belajar nilai-nilai kita sebagai orang Kristiani, orang Kristen. Nah, kita juga punya nilai-nilai. Nilai-nilai tadi yang dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 20. Nah, itu merupakan nilai-nilai kita sebagai umat Kristiani. Nah, nanti minggu depan guru akan mengajar lagi, kita akan sama-sama belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, nanti kita akan belajar apa itu nilai-nilai Pancasila. Jadi bangsa dan negara kita juga punya nilai-nilai. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu juga merupakan nilai-nilai Pancasila. Nanti minggu depan kita akan belajar bersama-sama. Baik, Ibu Guru ingatkan lagi, nanti hari Minggu anak-anak harus tetap beribadah ya, setia beribadah, harus di gereja supaya upah kalian itu besar di surga. Oke, ingat ya, hari Minggu harus ke gereja. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa bersama. Nanti anak Riki akan memimpin kita di dalam doa penutup. Mari anak,